Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dengan program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh datang kepadamu. Kami menaikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami di sepanjang malam, di mana kami boleh menikmati pertiduran yang nyenyak. Terlebih Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur kalau kami boleh menikmati hari yang baru, hari pemberian-Mu ini, menikmati udara yang segar. Sebentar lagi kami menikmati sinar mentari. Tuhan Yesus, dalam acara renungan ini kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami, memberikan kami pengertian, sehingga kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang singkat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulaikan renungan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih dalam renungan yang sama, yaitu nas pokok kita masih terambil dari Yeremia 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12 ya. Dengan judul atau perikop atau ya tema utamanya adalah meresponi panggilan Tuhan. Dan pagi yang indah ini kita akan melihat ayat yang ke-8 tentang janji Tuhan terhadap Yeremia ya. Ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan." Nah saudaraku yang kekasih, setelah Tuhan menyatakan dirinya kepada Yeremia ya, karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi Yeremia ya, Tuhan menyatakan siapa dirinya dan apa tujuannya ya memanggil Yeremia ya. Kemudian di ayat yang ke-6 Tuhan di ayat yang ke-6 penolakan Yeremia, ada respon Yeremia yaitu menolak panggilan Tuhan. Tetapi ayat yang ke-7 Tuhan memperingatkan Yeremia ya. Tuhan memiliki rencana yang indah kepada setiap orang percaya, termasuk kita ya. Selain Yeremia ya, kita juga adalah orang-orang pilihan yang hidup di akhir zaman. Tuhan memiliki rencana yang indah. Tuhan memanggil kita bukan tidak ada rencana saudaraku ya. Tuhan memanggil kita mempunyai rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita bukan untuk kepentingan Tuhan ya, tetapi untuk kepentingan kita. Tentunya kita harus memberitakan ya apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Kemudian Tuhan memperingatkan kepada Yeremia ya, sebagai orang pilihan Tuhan harus memiliki ketaatan ya, baik untuk meresponi panggilan Tuhan secara positif maupun menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kita kepada orang lain ya. Nah, untuk meyakinkan, meneguhkan Yeremia bahwa Tuhan serius memanggil dia ya, mengubah kondisinya ya. Dia tadinya adalah keturunan imam yang tidak boleh menjadi seorang nabi ya. Profesi itu tidak boleh berganti-ganti. Kalau Tuhan sudah menetapkan sebagai keturunan imam, ya memang tugasnya hanya di kemah suci atau di bait Allah atau di sinagoge ya. Dan dia tidak boleh berubah, aku pengen jadi nabi, nggak bisa saudara ya. Semuanya Tuhan menentukan ya. Di dalam Efesus pasal 4 kita akan lihat ya. Ini ketetapan yang dari Tuhan ya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa merubah ketetapan Tuhan. Apa itu ketetapan Tuhan? Salah satu diantaranya yang dicatat dalam Efesus 4
ayat yang ke-11. Perhatikan, saya akan bacakan. Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 menceritakan Tuhanlah yang menetapkan, ya, jabatan-jabatan yang harus disandang oleh orang-orang pilihan Allah. Dalam konteks ini, ya, yaitu terhadap Yeremia. Yeremia sebenarnya seorang keturunan imam. Dia tidak boleh menjadi nabi, saudaraku, ya. Sebab ketetapan Tuhan yang menetapkan, bukan manusia punya mau, ya. Ya. Jadi kehendak Tuhan itu, rencana Tuhan itu bukan kita yang menentukan, ya. Jadi rencana Tuhan, ketetapan Tuhan itu bukan like or dislike, ya. Suka atau tidak suka, ini bukan satu ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Ini hak prerogatifnya Tuhan. Kalau kita ditetapkan jadi imam, kita nggak boleh merubah profesi kita menjadi seorang nabi, nggak boleh. Tetapi kita lihat, ya, Yeremia sebagai keturunan imam, harusnya tugasnya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dia harus bekerja seperti saya katakan tadi, kalau masih zamannya kemah suci, dia harus melayani di kemah suci. Ketika bait Allah sudah berdiri, ya, pada zamannya Salomo, nah tugas mereka tidak lagi di tempat yang lain, bukan lagi di kemah, tapi di bait Allah. Dan dia tidak boleh berganti profesi sebagai seorang, aku udah capek melayani sebagai seorang imam, aku akan ganti profesi sebagai nabi. Tidak dibenarkan. Tetapi kenapa di sini Allah, ya, mengangkat Nabi Yeremia menjadi nabi di antara bangsa-bangsa, ya. Bayangin, kelasnya naik, saudara. Ini memberikan pesan, kemarin saya sudah jelaskan. Saudaraku, apapun profesi kita, kondisi kita bisa diubahkan oleh Tuhan, walaupun Tuhan yang menetapkan. Sebab Tuhan pembuat ketetapan, dia juga lah yang berhak. Sebab dia punya hak prerogatif penuh yang tidak bisa didaulati oleh siapapun. Sebab dia pembuat ketetapan itu. Saudara, mungkin saudara selama sekian tahun masih dalam kondisi, ya, mungkin saudara tidak pengen kaya lah, ya, pengen hidup secukupnya lah, pokoknya ada makan, ada minum, ada pakai, cukup. Tapi sampai hari ini masih dalam kondisi itu. Jangan coba-coba, ya, kita dengan cara bagaimanapun ingin jadi kaya. Saudara, sekalipun kita tidak ditetapkan jadi orang yang kaya, ya, tapi Tuhan mampu merubah kondisi kita. Jadi dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dan menjadi sangat baik. Ya, jadi status kita, kondisi kita, keadaan kita hanya Tuhan yang mampu merubah. Dan itu pun harus ada respon positif dari kita, bekerja sama dengan Tuhan. Saudaraku, bagaimanapun keadaan kita bisa diubahkan oleh Tuhan, ya. Itu sebabnya kasih karunia itu begitu dahsyat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita menikmati kasih karunia di dalam Tuhan. Keselamatan bukan usaha manusia. Keselamatan adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Nah, kemudian kita lihat di sini, Yeremia belum berani, dia belum menyadari bahwa dia naik kelas dari imam menjadi nabi. Saudaraku, hidup kita dalam segala bisa mengalami perubahan. Tentu perubahan hanya Tuhan yang mampu melakukan, dan kita meresponinya dengan iman. Amin, saudaraku. Nah, apapun kondisi kita, kita lihat Yeremia diberikan janji oleh Tuhan. Begitu juga dengan orang percaya. Orang percaya memiliki banyak janji Allah di dalam Alkitab, ya. Saya berulang-ulang katakan, di dalam Alkitab janji Allah terdapat kurang lebih 32.500 janji Allah. Nah, coba saudara bayangkan, di dalam Alkitab ada kurang lebih 32.500 janji Allah. Saya tanya saudara, ya, sudah berapa banyak janji Allah yang teraplikasi dalam hidup saudara, ya? Saudara ingin hidup berubah, pasti itu saudara. Amin. Harus percaya. Tapi perubahan itu ada proses, ya. Prosesnya ialah kita menunggu kairosnya Tuhan. Kapan kita mengalami perubahan, ya? Dalam berbagai hal. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Saudara bisa pakai nalar saudara menjelaskan, menjabarkan tentang apa itu perubahan dalam banyak hal. Amin, saudaraku.
Nah, menghadapi ya, dia diangkat menjadi nabi. Jadi tugas nabi cukup berat. Dia harus memiliki keberanian yang ekstra lebih dibanding imam-imam. Sebab nabi tugasnya itu berada pada level atas. Nabi adalah tugas nabi menjadi perantara antara Allah terhadap manusia dalam menyampaikan janji-janjinya, dalam menyampaikan penghukumannya, dalam menyatakan segala hal. Ya, nabi harus berani menegur raja. Ya. Nabi harus berani menyampaikan hukuman Allah terhadap bangsa. Ya. Yang saya ada di Indonesia ada katanya punya karunia nabi. Tapi sebelum ada pandemi COVID, mereka diam-diam aja. Ya. Setelah COVID berjalan, ya, merata hampir di seluruh muka bumi, baru katanya, oh si nabi ini pernah bersaksi, ya, nanti akan datang balas sampar. Tapi kenapa tidak berani menyampaikan secara terang-terangan? Ya. Dan di sini kita bisa melihat orang yang punya karunia nabi dan bukan itu ketahuan, saudara ya. Tapi saya tidak akan lari terlalu jauh ke sana. Seorang nabi harus menyampaikan berita-berita yang betul-betul sangat kontroversi mungkin dengan ya kondisi yang ada, ya, bertentangan dengan sistem-sistem yang sedang terjadi di pemerintahan kita. Kalau seandainya ada seorang nabi di Indonesia, apapun yang Tuhan taruh di hati saudara, sampaikan kepada pemerintah. Kalau memang itu harus disampaikan. Sebab pemimpin tertinggi di alam semesta bukan pemerintah, melainkan Tuhan semata-mata. Nah, pemerintah-pemerintah yang ada itu adalah pemerintah-pemerintah yang diridhoi, yang dikasih karunia Tuhan untuk menjabat sebagai pemimpin di setiap negara, di setiap provinsi, di setiap daerah, di setiap wilayah-wilayah yang ada di negara yang diperintah, ya, yang dikuasai. Nah, saudaraku, kita lihat ketakutan itu mewarnai Yeremia, sebab Yeremia tahu bangsa Israel tidak lama lagi akan dibuang ke Babel. Maka dia mengalami ketakutan. Wah, dia nanti pasti berurusan dengan raja, akan menegur dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah ketakutan yang sedang dia bayangkan, dia pikirkan, Tuhan memberikan janji-janji dia supaya dia menjabat sebagai nabi, memiliki damai sejahtera. Saudara, kalau tidak ada damai sejahtera akan sangat berbahaya, ya. Contoh seperti Yunus, disuruh ke Nineve, dia lari ke Tarsus, ya. Dia sudah membayangkan, wah, orang-orang Nineve jahat, tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Bagaimana nanti dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bisa dibunuh. Itu yang ada di pikiran Yunus. Tapi apakah hal itu terjadi? Tidak sama sekali, ya. Jadi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan pasti sudah melanda Yeremia. Makanya Tuhan memberikan janji. Ayat 8 Tuhan katakan, janganlah takut kepada mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang akan dihadapi, baik masyarakat Israel atau kerajaan Yehuda pada masa itu, ya, maupun kepada raja-raja yang Tuhan akan pakai Yeremia menghadap mereka, menyampaikan dosa-dosa mereka, penyebab, ya, dari penghukuman Allah yang akan datang kepada kerajaan Yehuda pada masa itu. Ya, itu sebabnya kita sebagai hamba Tuhan jangan ada roh ketakutan, membayangkan sesuatu yang belum akan terjadi, yang tidak mungkin akan terjadi. Kita sudah membayangkan ketakutan dan sebagainya, termasuk ancaman terhadap nyawa kita. Jangan pikirkan itu. Pikirkan bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman yang baik, menjadi pemberita kebenaran firman Allah yang tetap konsisten, tidak pernah berubah. Ya, saudaraku yang kekasih, Tuhan berjanji kepada Yeremia, janganlah takut. Saudaraku, Tuhan ingin memakai orang-orang yang tidak memiliki, ya, rasa takut. Secara manusia sih siapa yang tidak punya rasa takut? Tapi jangan sampai ketakutan itu mendominasi pikiran, perasaan kita. Ini akan sangat berbahaya bagi misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun profesi kita, ya, baik di bidang sekuler sama, jangan sampai ada ketakutan. Ketakutan ini bukan hanya melanda bagi orang-orang yang memiliki profesi pelayanan pekerjaan Tuhan, termasuk dalam bidang sekuler. Takut bersaing karena banyak kompetitor, takut bersaing karena bla bla bla, ada banyak hal. Ketakutan jangan sampai ada jika kita ingin sukses dalam berbagai profesi kita, termasuk sebagai pelayan Tuhan. Jangan sampai ada kekhawatiran, rasa takut, rasa bimbang, rasa cemas, ya. Itu 4 sekawan yang membuat iman kita menjadi gugur. Dalam arti apa? Iman kita pasif, mati, tidak bisa bekerja dengan baik, ya.
Sebab 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 kalau saya tidak salah. Adapun kita ya, saya akan lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Saudaraku, firman Allah mengingatkan kita, hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang percaya harus hidup oleh iman. Kalau kita hidup mengandalkan penglihatan kita melihat situasi dan kondisi di sekitar kita, akan muncul rasa khawatir, cemas, bimbang, dan takut. 4 serangkai ini musuh iman orang-orang pilihan Allah. Saudara, COVID-19 belum berakhir, muncul varian baru, Omicron. Barusan beberapa hari kemarin, saya dan istri ya mengikuti pemakaman terhadap seorang rekan hamba Tuhan, saudara, yang mantan ketua wilayah kami di denominasi kami. Istri. Ya. Istri. Ya. Istri dari hamba Tuhan tersebut, mantan ketua wilayah kami, meninggal karena Omicron. Saya baca di WA group, dari pagi sampai pagi, dari kemarin pagi sampai pagi ini, ya, kalau saya bisa katakan, belum ada hamba Tuhan yang siap untuk melayani pemakaman COVID Omicron ini. Dan saya menyiapkan diri beserta istri. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah. Kita tidak perlu takut. Tapi puji Tuhan, ketika kami tiba di TPU, baru kami seorang diri. Bapak mantan ketua wilayah kami belum sempat hadir, masih ada di rumah. Sedangkan jenazah ada di rumah sakit. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Puji Tuhan, ada teman kami, sahabat kami juga, mantan pimpinan kami juga. Akhirnya beliau datang, beliau adalah utusan dari MD. Puji Tuhan, ada utusan dari MD. Dan saya bersyukur masih ada hamba Tuhan yang berani tidak melihat kondisi seperti ini. Orang takut menghadapi COVID Omicron yang sudah memakan banyak jiwa. Khusus provinsi DKI peringkat pertama, kedua Jawa Barat, ketiga Banten, di mana kami berdomisili di Tangerang Selatan. Saya dengan gagah berani oleh iman, tidak melihat kondisi. Saya tanyakan sama istri siap, puji Tuhan, maju. Tapi puji Tuhan, MD begitu bijak menangani masalah ini. Akhirnya ada utusan dari MD, saya tidak perlu sebutkan nama beliau. Akhirnya beliaulah yang siap untuk mengadakan ibadah pemakaman terhadap istri jenazah daripada mantan ketua wilayah kami. Puji Tuhan. Saudara, firman Allah mengingatkan, orang percaya bukan berjalan dengan penglihatan. Tapi mari kita pakai iman, hadapi segala sesuatu dengan iman. Imanlah yang akan memberikan kemampuan kita menghadapi kemenangan, menghadapi masalah sehingga kita mencapai kemenangan. Saya baca lagi ayat ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Saudaraku, apa artinya lebar orang beriman tapi kita tidak hidup oleh iman? Kita bagaikan orang munafik di hadapan Tuhan. Tuhan mau sekali kita komitmen, kita berikrar, percaya kepada Tuhan, hidup oleh iman. Maka kita akan lihat kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan. Puji Tuhan, di hari-hari ini saudara, Omicron makin luar biasa bekerja. Tanpa gejala atau orang udah sakit. Mantan almarhumah, istri daripada mantan ketua wilayah kami, cuma 1 kali 24 jam dia lewat, saudara. Omicron tidak terlalu lama dia bekerja. Beda COVID-19, masa inkubasinya 4 hari baru menembus paru-paru. Tapi Omicron tanpa gejala. Begitu dahsyatnya pekerjaan Omicron. Luar biasa, tapi yang lebih dahsyat adalah iman orang percaya. Kalau kita hidup oleh iman, firman Allah katakan 1000 boleh rebah sebelah kiri, 1,000 rebah sebelah kanan. Kalau Tuhan tidak izinkan kita hanya menjadi penonton. Apapun wabah yang ada dalam dunia ini, termasuk yang sedang terjadi sekarang di Indonesia, bukan sesuatu yang momok yang menakutkan.
Tapi itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita betul hidup oleh iman atau karena percaya atau karena melihat? Kita hidup dengan penglihatan mata. Kita akan diwarnai dengan kecemasan, kebimbangan, keraguan, dan yang paling akhir yang akan menguasai hidup kita adalah ketakutan. Yeremia Tuhan katakan jangan takut kepada mereka, apapun itu, termasuk wabah Omikron yang di hari ini sedang kita hadapi. Yang kedua Tuhan katakan ayat 8, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai. Saudaraku, firman Allah berkata, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Saudaraku, dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia Immanuel, dia menyertai kita. Percayalah, saudara, kita akan menikmati janji-janji Tuhan, termasuk perlindungan Tuhan, melepaskan kita dari segala persoalan ketika kita hidup oleh iman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, di hari-hari ini membuat kami suami istri semakin berani menghadapi segala hal. Karena apa? Tuhan yang berjanji setia adanya. Amin, saudaraku. Mari kita tetap setia hidup di dalam iman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita akhiri renungan ini, kita akan dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana Yeremia mengalami ketakutan menghadapi jabatan yang baru menjadi seorang nabi, hal yang sama juga seringkali melanda kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudaraku, menghadapi keadaan dunia di akhir zaman, kita tidak membutuhkan pengetahuan. Ya, kita tidak perlu mengandalkan yang lain selain kita hanya hidup oleh iman, berjalan dalam iman, melihat dengan iman, sehingga kita tidak akan dipengaruhi. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada
yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, mengakhiri renungan kita pagi yang indah ini, tetap pesan saya sebagai seorang hamba Tuhan, tetap hiduplah oleh iman saudaraku. Amin saudaraku, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, hari-hari bukan hanya semakin bukan hanya semakin jahat, tapi semakin menakutkan bagi banyak orang. Tetapi kami mengucap syukur kepadamu, kami sebagai umat pilihan Tuhan, kami memiliki janji-janji yang ajaib dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kami dari berbagai persoalan, termasuk kondisi-kondisi hari ini. Virus Omikron semakin dahsyat, tapi kami percaya janji Tuhan ya dan amin, menyertai, melindungi kami, meluputkan kami dari persoalan ini. Terima kasih Bapa di surga. Mari Roh Kudus, Engkau tolong kami meteraikan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami tetap eksis, tetap menjadi orang-orang yang mengandalkan iman kami kepada Tuhan di dalam berbagai profesi kami yang kami geluti masing-masing. Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami percaya Tuhan menyertai kami, melepaskan kami dari segala persoalan yang kami hadapi di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu besok pagi hari. Shalom.